Halo, selamat malam. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan Pandas pada Python. Pandas sendiri merupakan aplikasi buat mengelola database pada Python. Oke, tools yang akan kita gunakan yaitu Google Colabs. Text editornya yang digunakan Google Colabs. Pertama-tama, siapkan dulu data frame-nya. Biasanya formatnya itu CSV. Kalau sudah ada data frame-nya, di-upload ke Google Drive. Lalu kita ketikkan perintah seperti ini. Ini kalau kita menggunakan Google Colab, kita wajib mengupload filenya ke Google Drive. Karena kalau tidak, nanti tidak bisa dikoneksikan ke Google Colab-nya. Kalau sudah disimpan di Google Drive, kita tinggal cari file data frame-nya. Terus kita klik icon ini. Terus kita pilih copy path. Kalau sudah, kita paste saja path-nya di sini. Lalu kita play. Nah, kalau path-nya sudah betul, nanti akan checklist yang berhasil. Setelah itu, kita lanjut untuk mengimpor Pandasnya pada Google Colab. Jadi kalau di Google Colab ini udah tersedia Pandasnya, jadi tinggal diimpor aja, nanti langsung bisa dipakai. Kecuali kalau kita pakai text editor yang lain, kita harus install dulu secara terpisah. Nah, buat read data juga sama, kita tinggal copy path, lalu masukkan di sini. Oke, soal pertama kita skip dulu. Kita langsung ke soal kedua. Di sini kita diminta untuk mencari berapa banyak orang yang status maritalnya single pada data frame. Nah, untuk perintahnya sendiri, kita tinggal memasukkan perintah seperti ini. Jumlah yang single dalam data frame marital, dan kita panggil saja value atau nilai yang menunjukkan data single. Setelah kita tulis perintah ini, kita langsung tulis perintah untuk print data tersebut. Maka otomatis nanti akan di-print jumlah orang yang status maritalnya single. Di sini ditampilkan jumlahnya 9.333. Oke, lanjut ke soal ketiga. Di soal ketiga, kita disuruh untuk menampilkan data usia yang paling muda dan usia yang paling tua. Dilihat dari kolom X. Nah, kita tinggal mengetikkan perintah seperti ini. Nah, variabelnya untuk mencari usia paling muda, ini bebas ya. Saya di sini pakainya usia underscore paling muda. Lalu di sini masukkan kolom X. Di sini masukkan min. Jadi nanti dicari yang nilai terendahnya. Kalau di sini sebaliknya, nanti ketikkan saja max buat dicari data atau nilai yang paling tinggi. Setelah kita ketikkan perintah ini, lanjut kita ketikkan perintah untuk mencetak datanya. Seperti ini. Kita tinggal panggil aja variabel yang udah kita buat tadi, yaitu usia paling muda sama usia paling tua. Nah, nanti ditampilkan seperti ini.
Di sini usia paling mudanya 17 tahun, usia paling tuanya 98 tahun. Sekarang lanjut ke soal keempat. Di sini kita disuruh untuk membuat sebuah data frame baru bernama df new yang berisi 10 ID dengan usia paling muda diurutkan dari usia paling muda, sudah menikah dan sudah punya rumah. Kita lihatnya dari kolom X, marital, dan housing. Untuk perintahnya sendiri kita tinggal bikin variabel df filtered. Nah, ini filternya kita lihat dari usia, dari kolom usia, usianya yang paling muda atau min. Perintahnya min. Terus untuk status maritalnya kita lihat dari kolom marital yang nilainya married. Untuk housingnya juga kita cari dari kolom housing yang nilainya yes. Nah, di situ kita tinggal print df new. Maka di sini akan muncul hasilnya. Oke, lanjut ke soal kelima. Di sini ditanyakan berapa banyak orang yang sudah menikah dan mempunyai rumah. Nah, kita tinggal bikin aja perintah dengan variabel df filtered. Di sini kita langsung sorot aja kolom marital yang nilainya married dan kolom housing yang nilainya yes. Nah, nanti kita ketik juga perintah jumlah orang. Lalu kita ketik aja perintah print. Maka di sini akan ditampilkan jumlah orang yang sudah memiliki rumah. Nah, di sini datanya yang sudah memiliki rumah dan sudah menikah adalah 10.288 orang. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 6. Dari seluruh data pada data frame, berapa orang saat ini mempunyai dan tidak mempunyai loan atau pinjaman. Kita tinggal buat aja perintah dengan variabel jumlah memiliki pinjaman, lalu kita sorot kolom yang loan, dan untuk nilainya sendiri yang bernilai yes. Untuk yang tidak memiliki pinjaman juga sama, kita tinggal bedain aja di variabelnya, terus kita sorot kolom loan dengan nilai atau value 0. Setelah kita ketik perintah ini, baru kita ketik perintah print. Maka nanti di sini ditampilkan jumlah yang memiliki pinjaman dan yang tidak memiliki pinjaman. Nah, ini jumlahnya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 7. Di sini ditanyakan berapa banyak orang yang berumur di atas 35 tahun sudah menggunakan seluler, namun kolom E-nya bernilai 1. Di sini kita tinggal ketik perintah dengan variabel df filter. Langsung aja kita sorot egg dengan nilai egg-nya 35. Lalu kita sorot kolom kontak dengan nilai seluler. Lalu data frame-nya kita sorot juga yang kolom Y dengan nilai 1. Ini adalah perintah untuk menghitung jumlah orang. Perintahnya itu let, variabelnya jumlah orang. Setelah mengetik perintah ini, baru kita ketik perintah print. Maka nanti di sini ditampilkan bahwa jumlah orang yang berumur di atas 34 tahun sudah menggunakan seluler dan kolom Y bernilai 1 ada 1.653 orang. Sekarang lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8.
Di sini kita diperintahkan untuk mengubah beberapa data pada kolom education dengan aturan original datanya di-replace dengan data-data berikut. Yang asalnya basic 4 year menjadi lulus TK, basic 6 year menjadi lulus SD, basic 9 year menjadi lulus SMP, high school jadi lulus SMA, illiterate jadi buta huruf, professional course jadi pendidikan profesional, university degree jadi lulus kuliah, dan unknown menjadi author. Untuk perintahnya sendiri, kita tinggal ketikkan perintah seperti ini. Nah, ini data before after-nya. Before, after, lalu kita ketikkan perintah data frame, sorot kolom education, sama dengan new data frame, satu lagi kolom education. Lalu kita ketikkan perintah replace. Setelah kita ketik perintah ini, baru kita ketik perintah print untuk mencetak hasil data frame yang baru. Jangan lupa disorot kolom education agar yang berubah hanya di kolom education. Nah, berikut hasilnya setelah kita ketikkan perintah print. Semuanya sudah berubah. Oke, lanjut soal nomor 9. Di sini kita disuruh untuk mendrop semua row pada data frame yang ada data duration-nya di bawah 100. Kita tinggal ketikkan perintah data frame sama dengan data frame. Lalu kita sorot kolom duration dengan perintah nilai di bawah atau sama dengan 100. Setelah kita ketik perintah ini, kita tinggal ketik perintah print data frame. Maka di sini akan ditampilkan semua row yang data duration-nya di bawah 100. Oke, sekarang lanjut ke nomor 10. Di sini kita disuruh menambahkan kolom kelompok usia pada data frame dan isi berdasarkan aturan yang ada di bawah ini. Nah, ini kita disuruh mengelompokkan dengan usia 17-30 tahun diisi dengan dewasa awal dan seterusnya sampai usia di atas 75 tahun diisi dengan lansia akhir. Perintahnya sendiri kita tinggal bikin perintah seperti ini, def kategori underscore usia. Perintahnya adalah jika 17 atau kurang dari sama dengan 17 sampai kurang dari sama dengan 30, return-nya adalah dewasa awal. Atau jika usianya 31 tahun sampai usia 45 tahun, return-nya adalah dewasa akhir. Dan seterusnya sampai yang lansia akhir. Nah, yang lansia dulu. Di sini perintahnya adalah jika atau usianya 60 sampai 75 tahun, return-nya adalah lansia. Selain aturan yang sudah kita ketik di sini, sisanya adalah lansia akhir. Setelah itu jangan lupa kita sorot lagi kolom kelompok usia dengan data frame dan juga kolom age. Setelah kita ketik perintah ini, baru kita ketik perintah print di kolom kelompok usia. Maka nanti usianya akan dirubah menjadi seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 11. Di sini kita disuruh untuk membuat barcode berdasarkan data frame yang menunjukkan kelompok usia menjadi sumbu X dengan rataan durasi menjadi sumbu Y dan ditinjau berdasarkan nilai kolom Y. Bentuk plotnya seperti pada slide yang ada di modul. Untuk modulnya sendiri nggak bisa saya tunjukkan ya. Pertama kita harus mengimport dulu tool yang namanya Math
plotlib. Nah, setelah kita impor, kita tinggal ketikkan aja perintah di bawah ini. Nah, ini df group. Nah, perintah ini df group digunakan untuk menghitung rata-rata durasi untuk setiap kelompok usia dan kolom Y. Lalu perintah yang kedua ini digunakan untuk membuat plot barnya atau diagram ini. Dengan tipenya bar. Lalu untuk barnya sendiri stylenya ditumpuk. Nah, untuk ini sendiri, perintah ini sendiri digunakan untuk mengisi titel dan label yang ada pada diagram. Lalu, perintah yang terakhir digunakan untuk menampilkan diagram yang sudah kita atur. Oke, sekarang kita lanjut ke soal terakhir nomor 12. Kita disuruh untuk membuat histogram yang menunjukkan sebaran kolom duration dan diberi warna sesuai nilai kolom Y. Pertama, kita sama harus menginstal tools math, mengimport tool matplotlib. Setelah kita install toolnya, kita tinggal ketikkan perintah Y0 dan Y1. Ini digunakan untuk memisahkan data berdasarkan nilai kolom Y. Lalu setelah itu kita ketikkan perintah berikutnya. Perintah ini digunakan untuk membuat plot histogram untuk nilai kolom duration dengan warna berbeda untuk setiap nilai kolom Y. Nah, untuk perintah yang ketiga ini untuk menambahkan titel dan label. PLT legend ini untuk menambahkan keterangan. PLT show untuk menampilkan histogramnya. Demikian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.